Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nur Aini, NIM 182104018 dari PTB 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat perjanjian kontrak kerja proyek pembangunan rumah tinggal, di mana yang bertindak sebagai pemilik rumah yang dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama, yaitu atas nama Sri Wahyuningsi, alamat Jalan Kemauan Raya nomor 33 Makassar. Dan saya sendiri bertindak sebagai kontraktor yang dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua. Baiklah, langsung saja kita menjelaskan syarat dan ketentuan perjanjian kerja untuk pembangunan proyek rumah tinggal. Pasal pertama, macam dan tempat pekerjaan. Pihak pertama memberikan tugas pada pihak kedua untuk melaksanakan pembangunan rumah yang berlokasi di Jalan Kemauan Raya nomor 33 Makassar dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar terlampir yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pasal 2, waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan akan dimulai pada hari Senin 20 September 2021 dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 180 hari kerja. Selanjutnya pasal 3, yaitu pelaksanaan pekerjaan. Pihak kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu pasal 4, biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan pekerjaan untuk proyek rumah tinggal tersebut adalah sebesar Rp562.500.000 untuk satu unit bangunan. Harga borongan tersebut sudah mencakup bahan material, upah pekerjaan, keuntungan kontraktor, dan tidak termasuk pajak-pajak serta biaya perizinan. Selanjutnya yaitu pasal 5, prosedur penagihan dan pembayaran. Prosedur pembayaran pihak pertama pada pihak kedua sesuai dalam pasal 4 akan dilakukan secara bertahap sesuai 6 termin yang disepakati bersama. 6 termin kesepakatan itu dapat teman-teman lihat pada file yang telah saya upload di tugas sebelumnya. Selanjutnya pasal 6, masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 3 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani, dan pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan yang terakhir. Serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya pasal 7, pekerjaan tambah kurang. Jika di kemudian hari dalam proses pelaksanaan konstruksi terdapat pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi material bangunan atau gambar kerja, maka hal tersebut akan diatur dalam adendum tersendiri. Baiklah, selanjutnya pasal 8, pengawas lapangan. Sebagai pengawas pekerjaan akan dilakukan langsung oleh pihak pertama atau orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh pihak kedua dan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama. Pihak pertama berhak sewaktu-waktu mendatangi, mengawasi, memeriksa pekerjaan ataupun menanyakan kepada setiap pekerja lapangan di mana tukang atau mandor yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pasal 9, subkontraktor. Keseluruhan pekerjaan merupakan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga atau orang lain di luar surat perjanjian kontrak kerja ini. Selanjutnya pasal 10, force majeure. Yang dimaksud keadaan force majeure adalah
berbagai keadaan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, dan lain-lain yang bisa menyebabkan terganggunya jalannya proses konstruksi. Dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter atau kenaikan harga BBM yang mengakibatkan proyek tersebut terganggu secara teknis maupun anggaran biaya. Pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama tentang gangguan yang dimaksud beserta kendala dan akibat yang ditimbulkan paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak peristiwa tersebut terjadi. Jika tidak, maka akan dianggap tidak terjadi force majeure. Pasal 11, sanksi-sanksi apabila pihak kedua tidak sanggup memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal 2, yaitu waktu pelaksanaan melebihi waktu yang disepakati bersama, yaitu 180 hari, maka pihak pertama berhak mengklaim 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure sesuai pasal 10 ayat 1. Selanjutnya yaitu pasal 12, kewajiban pihak kedua. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum pada gambar kerja dan RAB yang sudah disepakati bersama. Pihak kedua bisa mendatangkan atau menambah tenaga kerja tanpa sepengetahuan pihak pertama jika jadwal pelaksanaan sudah cenderung terlambat dari jadwal yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu pasal 13, perselisihan. Jika dalam menjalankan surat perjanjian kontrak kerja terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, maka dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Selanjutnya yaitu pasal 14, penutup. Jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan kemudian hari. Demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dengan rangkap 2, bermaterai dan ditandatangani untuk masing-masing pihak yang merupakan surat perjanjian yang mengikat dan sah di mata hukum. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.